Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Nadia. Saya mahasiswa di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum wadiah. Adapun pengertian hukum wadiah secara etimologi, wadiah berartikan titipan atau amanah. Kata wadiah berasal dari kata wada'a yada'u wada'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Adapun definisi wadiah yang dikemukakan oleh ulama fikih, menurut ulama Hanafiyah, wadiah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, atau jumhur ulama, wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang punya barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Kemudian, landasan atau dasar hukum wadiah terdapat dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah. Selanjutnya, syarat dan rukun wadiah. Adapun rukun wadiah, menurut ulama fikih Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan kabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu orang yang berakad, barang titipan, sighah atau ijab dan kabul. Kemudian syarat wadiah. Yang pertama, orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat atau tidak gila, di antaranya yaitu orang yang balik, berakal, dan kemauan sendiri, tidak dipaksakan. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi, yang berakal tidak dijadikan syarat dalam orang yang sedang berakad. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Yang kedua, barang titipan. Syarat benda yang dititipkan yaitu berupa benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Kemudian benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal. Kemudian syarat sigah, yaitu kedua belah pihak melafazkan akad, yaitu orang yang menitipkan atau mudi dan orang yang diberi titipan. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Kemudian macam-macam wadiah. Wadiah ada 2, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah, ulama fikih sepakat bahwa status wadiah bersifat amanat, bukan damanah, sehingga semua kerusakan penitipan tidak terjadi tanggung jawab pihak yang menitip benda sekiranya kerusakan itu sengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipkan, maka akad itu dianggap tidak sah dan orangnya yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah atau jasa dari orang yang menitipkan. Kemudian wadiah yad damanah. Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakan. Hukum menerima wadiah. Sunnah bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Kemudian mubah, hukumnya menerima benda titipan dapat berhukum mubah apabila seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat, namun si penitip yakin tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah. Kemudian menjadi haram apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan dan lenyapnya barang yang dititipkan itu.
Kemudian menjadi wajib apabila hukum menerima benda titipan dapat dihukum wajib jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain dirinya. Kemudian makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Dan wadiah yad amanah berubah menjadi wadiah yad damanah. Kemudian perubahan sifat amanah berubah menjadi wadiah yang bersifat damanah atau ganti rugi, yaitu kemungkinan tersebut adalah yang pertama, barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Dengan demikian halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya tetapi ia tidak mempertahankannya sedangkan ia mampu mengatasi atau mencegahnya. Kemudian barang yang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang titipi. Kemudian orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Kemudian orang yang menerima titipan barang itu mencampur-adukkan dengan barang pribadinya sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang. Selanjutnya, produk-produk wadiah dalam perbankan syariah. Yang pertama, jenis atau produk wadiah yad damanah, yaitu tabungan wadiah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Kemudian bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Kemudian giro wadiah. Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Ketentuan umum giro wadiah. Yang pertama, dana wadiah. Kemudian keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Kemudian pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian jenis atau produk wadiah yad amanah. Bank menerima titipan amanah berupa dana infak, sedekah, dan zakat karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan dalam baitul mal dalam penyimpanan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.